Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah turunkan keberkahan di dalam rezeki kita dan juga keberkahan di dalam umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 343 yaitu hadis Abu Sa'id Malik bin Sa'ad bin Rabi' As-Sa'idi yang bertanya kepada Rasul, ja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma ba'da mautihima. Waktu ditanya, ya Rasul, masih ada gak tersisa yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya kalau mereka sudah meninggal dunia? Nah, kata Rasul, ada as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa iqadhu ahdihima wa tasilur rahim allati la tusalu bihima wa iqramu sadiqihima. Ini sudah kita bahas 343 berarti 344 sekarang 34. Jadi alhamdulillah saat ini kita lanjutkan lagi, masih di pembahasan menyambung silaturahim dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebaikan yang berkaitan dengan orang tua atau dengan orang yang kita cintai. Ini hadis lanjutan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini cukup panjang. Hadis riwayat Aisyah, diluarkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya kita tahu Aisyah ini salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis. Semua istri Rasul janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini suka dipanggil Ummu Abdillah, walaupun dia tidak punya anak, tapi suka dipanggil Ummu Abdillah. Artinya Ummu Abdillah ibunya Abdullah, padahal dia nggak punya anak. Abdullah, siapa ini Abdullah? Ini adalah Abdullah bin Zubair ibn Awam. Karena Abdullah bin Zubair bin Awam punya ibu, nah ibunya namanya Asma. Asma adik kakak dengan Aisyah. Anaknya Asma ini namanya Abdullah. Asma nikah dengan yaitu Zubair bin Awam. Suka main di rumah bibinya nih Abdullah. Suka main di rumah Aisyah terus. Sampai-sampai Abdullah dekat sama Aisyah seperti anak sendiri. Maka dipanggillah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah. Padahal dia bukan ibunya, tapi dia adalah apa? Bibi daripada Abdullah. Ini menunjukkan boleh dipanggil seseorang itu ummu atau ab, padahal dia tidak punya anak. Ada misalkan ini anak bujangan laki-laki, namanya siapa nih? Budi. Dipanggil Abu Umar, padahal dia nggak punya anak, tapi disebut apa? Abu Umar. Boleh-boleh saja. Tapi di luar kebiasaan. Biasanya kalau Abu Umar berarti dia punya anak namanya Umar. Ini Aisyah jarang nih, suka dipanggil Ummu Abdillah. Kalau nggak paham, wah berarti Aisyah punya apa? Punya anak, padahal bukan. Keponakan yang sangat dekat sampai dipanggil Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meninggal 59 Hijriah. Sebelum dia meninggal, dia pesan kepada Abu Hurairah, kalau aku meninggal, kamu yang nyolatin, yang jadi imam jenazah saya. Dan akhirnya waktu Aisyah meninggal tahun 59 Hijriah, yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan setahun kemudian Abu Hurairah meninggal. Maka kita gampang ingatnya, Aisyah 1 tahun sebelum Abu Hurairah meninggal. Kalau Aisyah 59, dia umur berapa? Abu Hurairah tahun 60. Ada yang berpendapat Aisyah 58 meninggal. Berarti kalau Aisyah 58, kita harus katakan Abu Hurairah berarti 51 tahun, kaca umur apa tahunnya. Nah itulah Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang wanita yang paling pintar dari para istri-istri Nabi adalah Aisyah. Otaknya sangat-sangat apa? Cerdas.
Dan memang salah satu hikmah kata para ulama, kenapa Allah nikahkan Rasul dengan Aisyah, karena kecerdasannya, karena untuk menukil, menyampaikan hadis-hadis rumah tangga. Jadi apa yang terjadi dalam rumah tangga mesti kebanyakan riwayat dari Aisyah. Karena kalau misalkan istrinya janda-janda tua semuanya, khawatir apa yang dilakukan di rumah Nabi nggak sempat kesampaian di luar. Kenapa? Ya karena mungkin usia dan juga ingatan berbeda. Tapi ketika muda maka dia lebih cepat ingatnya. Maka cerita-cerita Rasulullah tidur begini, Rasulullah begini-begini dalam rumah, riwayatnya kebanyakan dari Aisyah. Makanya ada istilah orang Arab, ahlul bait adra bima fihi. Ahlul bait adra bima fihi. Ahlul bait, orang yang ada di dalam rumah itu lebih tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Jarang cerita Nabi tidur begini-begini dari sahabat fulan. Kenapa? Karena dia nggak lihat tidurnya Nabi. Tapi kalau Aisyah dia tahu, karena memang dia selalu tidur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, jadi satu-satu istri yang gadis Aisyah. Dan mungkin kalau dibilang cantik, jelas dia punya bapak Abu Bakar ganteng. Dia punya ibu juga seorang wanita yang muslimah, yang soleha, yang jamilah. Wajar kalau anaknya juga cantik. Aisyah ini cantik. Bahkan sebelum Rasulullah dijodohkan oleh Allah dengan Aisyah, Aisyah sebenarnya sudah ada calon yang melamar. Jadi dia tuh sebelum Rasulullah dijodohin sama Allah dengan Aisyah ini, sudah ada calonnya siapa? Aisyah. Bahkan dia sudah ngetekin kalau bahasa kita sama bapaknya, sama Abu Bakar, nih putri kamu untuk anak saya. Udah sepakat. Tapi waktu itu belum jadi Nabi Rasulullah SAW, masih belum. Sudah karena cakep, cantik, sudah ditekin sama seorang penduduk Mekah. Tapi saat Rasulullah SAW dapat wahyu, dikasih wahyu dan jadi Nabi, Allah jodohkan dengan Aisyah. Padahal sudah ada. Akhirnya Abu Bakar nggak terima dulu ditanya, kan udah ada yang udah yang ngetekin, udah ada yang booking, udah ada yang pesan. Akhirnya Abu Bakar nanya sama bapaknya nih, calon besan, bagaimana? Siap, tapi syaratnya harus nyembah berhala dulu, harus musyrik dulu, harus sama dengan agama kan. Kata Abu Bakar kacau, ternyata biasanya maunya Aisyah harus jadi musyrikah, menjadi penyembah berhala. Langsung ditolak sama Abu Bakar dan langsung dinikahkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang nyela, Nabi nikah sama anak-anak itu istilah sekarang? Iya, di mana-mana Nabi itu sudah ada di lamar duluan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman itu hal yang biasa. Bahkan di situ Allah jodohkan untuk menyelamatkan Aisyah, dan memang Aisyah ternyata orang sangat cerdas sekali. Aisyah dan para istri-istri yang lain juga kelihatannya bukan agak minder, agak tahu diri sama Aisyah nih. Aisyah sudah cantik, gadis, pinter, jadi istri-istri yang lain tuh maklum lah. Kalau memang Aisyah yang paling banyak bergerak. Dan ini unik, hadis ini di hadis ke 344 di kitab Riyadhus Shalihin diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha qala, Aisyah berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu ala Khadijah. Itu katanya ma ghirtu, aku tidak pernah cemburu. Aku tidak pernah cemburu yang berlebihan. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi. Saya tak pernah cemburu sama para istrinya Nabi. Ma ghirtu ala Khadijah, melebihi kecemburuanku dengan Khadijah. Jadi istrinya Nabi ada 9. Total istrinya Nabi 11. Tapi meninggal 2 orang sebelum meninggalnya Nabi. Berarti waktu Nabi meninggal tinggal berapa? 9. Jadi kalau dia bilang istri Nabi berapa? 9, benar. Saat Nabi meninggal istrinya ada 9. Tapi ada yang bilang 11. Total istri Nabi semuanya ada
11. Karena ada dua istri Nabi yang meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Justru kecemburuan itu kata ulama menunjukkan kecintaan. Kecemburuan itu, dengan adanya cemburu, rumah tangga itu jadi terjaga. Kalau tidak ada cemburu, rusaklah rumah tangga setiap orang. Kecuali udah apa? Udah enggak makan. Itu pasti nyuruh. Kenapa? Itu zaman dulu. Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, siapa yang nggak kenal Sayyidah Sarah? Mendampingi Nabi Ibrahim. Sarah itu orang yang sangat cantik, sabirah, solehah, orangnya sabar, super sabar. Nggak ada yang lebih sabar dari Sarah mendampingi Nabi Ibrahim. Sampai umur 85 tahun nggak punya anak, sabar, nggak pernah ngeluh, dibawa ke sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nikah sama siapa? Sayyidah Hajar. Sebenarnya dia juga yang dulu Sarah, karena kasihan udah umur 85 tahun gak punya anak. Ibrahim udah nikah aja. Nabi Ibrahim kaget, langsung nikah ya sama siapa? Sama Hajar. Bukan karena dia gak cinta, dia sangat cinta, tapi karena udah lama gak punya anak dan masih dia pengen punya anak dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya suruh nikah dengan Hajar. Pas nikah habis doang. Cemburunya luar biasa, sabarnya kalau berkaitan dengan istrinya ini, wah udah gak bisa. Sampai Nabi Ibrahim ketemu sama Hajar, keluar, apa dia mau? Lama banget ketemunya, wah itu udah dia. Nabi Ibrahim sampai digituin, cemburunya luar biasa. Dalam riwayat sampai ini aja budak kita ini, bukan istri Nabi Ibrahim awalnya kan budak dia, kasih aja besi biar kelihatan dia ini apa, kurang cantik, saya lebih cantik, dikasih besi di rumah. Nggak taunya tambah cantik dikasih. Emang orang cemburu udah apa? Tapi nggak juga seperti cerita ustaz-ustaz yang suka ada cerita saking cemburunya Sarah nyender di pohon pisang, mati tuh pohon pisang. Panas kecemburuannya membuat pohon pisang jadi apa? Itu cerita di mana itu cerita? Oh ada pohon pisang, saya baru dengar. Kenapa? Ternyata banyak nyuci baju ke siapa? Bajunya dia, bajunya Ali, bajunya Hasan dan Husain. Sampai lecet, berdarah-darah lecet. Ali bin Abi Thalib tega-tega diajukan ke Nabi saking sabarnya. Tapi ternyata Sayyidina Ali pernah pengen nikah. Saya pengen nikah sama anaknya Abu Jahal. Abu Jahal punya anak perempuan cakep. Sayyidina Ali tertarik, tapi muslimah, tapi tertarik dia pengen nikah. Dengar Fatimah ribut kan, sampai Sayyidina Ali udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pas Rasulullah datang ke rumah Fatimah, kok ada Fatimah doang? Beberapa datang ke rumahnya nggak ada mantunya. Ditanya, di mana Ibnu Ammi, anak paman saya di mana? Kan Ali kan anak pamannya. Di sana sepupu. Ali mana Ali? Nggak tahu, pergi ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, bilang cari Ali. Ternyata lagi tidur di masjid. Kenapa lagi tidur? Lagi tidur. Ternyata habis ribut. Jadi terjadi perselisihan sampai Sayyidina Ali nggak tidur di rumah. Apalagi antum. Sayyidina Ali ini cerita Sayyidina Ali udahlah. Jangan apa? Ya harus mikir-mikir juga apa urusan. Pas Sayyidina Ali lagi tidur dibangunin sama Rasul. Pas dibangun, ininya apa? Mana tidur pasir kan, zaman Nabi masjidnya itu pasir, tidak ada karpetnya. Makanya ada yang bilang karpet ini bid'ah di masjid itu. Masjidnya zaman Nabi pakai apa? Pakai pasir. Untungnya kita nggak pakai madhab kayak begitu. Kalau pakai madhab begitu susah nih. Pakai tanah semua. Jadi tidur pas bangun di sini banyak pasir. Rasulullah melihat begitu tersenyum sambil mengatakan, ya Aba Turab, ya Aba Turab, bapaknya tanah, maksudnya ke tanah. Sejak saat itu Ali dipanggil Abu Turab. Jadi Ali bin Abi Thalib itu panggilannya apa? Abu Turab. Itu sebabnya. Akhirnya Rasulullah tahu Aisyah itu marah, Fatimah marah, tidak suka Ali bin Abi Thalib nikah. Akhirnya Rasulullah naik ke mimbar, sahabat banyak, langsung Rasulullah mengatakan dengan sabar, dengan pemukadimah dan seterusnya. Salah satu penggalan kalimatnya, Fatimatu bid'atun minni. Ada yang mengatakan Fatimatu bad'atun minni.
man abghadaha faqad abghadani, faman ahabbaha faqad ahabbani. Fatimah adalah bagian darah dagingku. Siapa yang membuat marah, membuat sedih Fatimah, berarti dia membuat sedih aku. Siapa yang membuat cinta, siapa membuat bahagia Fatimah, berarti dia mencintai dan membahagiakan aku. Langsung aja bilang, maaf, saya gak mau nikah. Mau nikah, saya takut nyakiti Nabi Muhammad SAW. Gak jadi, saya nalik gak nikah. Sampai Fatimah meninggal. Fatimah meninggal, baru saya nali nikah. Dapatlah nanti anak satu yang ketok, Muhammad Al-Hanafiyah. Itu Muhammad Al-Hanafiyah itu adik kakak sama Hasan dan Husain, tapi lain. Ceritanya pokoknya begitu. Ini kalau kita ceritain begitu jadi lumes juga gitu. Bahkan Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, saya ini cemburu banget, terutama urusan istri, paling cemburu ya Bu. Seandainya ya Rasul, saya habis pergi, lalu saya pulang, pas masuk di rumah saya lihat istri saya dalam keadaan tidak memakai pakaian, di sebelahnya ada anak laki sama orang laki. Lalu saya marah ya Rasul, karena kecemburuan saya bunuh orang itu ya Rasul. Saya udah gak pakai nanya, melihat apa, istri saya gak pakai baju, suami orang laki itu gak pakai baju, saya bunuh si laki. Apa kata Rasul? Allah lebih cemburu darimu. Itulah iman, kata Rasul. Itulah iman. Kalau terlihat istri jalan sama siapa? Sama tukang gojek mesra-mesra, antum diam aja, nggak marah, nggak ada cemburu, imannya mulai turun. Kata Aisyah, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah. Yang paling membuat aku cemburu dari istri Nabi, Khadijah doang. Kenapa? Walakin ma ra'aituha qad, katanya marah itu hakat, sama sekali saya belum pernah lihat, belum pernah ketemu sama dia, tapi kok cemburu saya ini banyak banget sama dia. Biasanya orang cemburu itu pernah apa? Pernah ketemu, pernah lihat, kenal, cemburu. Ini saya marah itu hakat, saya tidak pernah melihat dia pakai kotun itu apa kalau bahasa sekali-kali kagak. Nah, kalau kita kan saya nggak pernah ketemu, cuma lihat fotonya masih ketemu. Itu nggak bisa pakai kot, karena pakai ada. Saya nggak pernah jumpa, tapi sama sekali saya nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Tapi cemburu saya dengan orang yang mati lebih gede daripada orang yang hidup. Ini istri Nabi banyak. Saya media dia semua cemburu, tapi lebih cemburu sama Khadijah. Kenapa? Kata dia, marah itu hakat, walakin, tetapi walaupun saya nggak pernah lihat dia, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar, bentuknya saya nggak tahu. Walakin, akan tetapi, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir dzikraha, tapi Nabi banyak banget nyebut-nyebut namanya. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Itu yang membuat saya cemburu. Begitu juga kita, pasti bapak akan marah dan cemburu ketika istri nyebut-nyebut nama apa? Laki fulan, teman fulan, nama-nama itu disebut mulu, timbul kecemburuan. Begitu. Tapi kok Nabi nyebutin ini? Karena memang nggak bisa dihindarkan. Kenapa? Ternyata Khadijah ini bukan hanya Nabi yang banyak nyebut, tetapi nama yang pernah disebut oleh Allah Subhanahu. Oh, cinta itu rizki, Pak. Cinta itu rizki. Makanya itu nggak bisa dipaksain. Kadang-kadang kita disuruh cinta dikasih duit terus, cintanya waktu duitnya ada, duitnya hilang, selesai. Karena tadi dipaksakan untuk apa? Cinta. Ayo cintai saya, nih fulus. Cintai saya, nih duit. Cintai. Habis cintanya, habis duitnya habis. Karena cinta nggak bisa dipaksain. Makanya itu perempuan cantik kata orang, tapi saya nggak cinta, selesai. Mau dipaksain gimana? Nggak bisa. Itu namanya apa? Cinta itu adalah sebuah rezeki. Jadi ketika kita bisa mencintai Nabi, ini adalah rezeki yang besar. Kita kok demen, antum kok selawat terus, atau saat saya cinta Nabi, itu nikmat yang sangat besar. Itu rizki dari Allah Subhanahu, rizki dari Allah. Jadi jangan menghinakan orang yang tidak cinta Nabi atau kurang cinta Nabi, berarti belum dapat rizki mencintai Rasulullah SAW.
Nikah dengan Aisyah Rasulullah cinta. Nisa dengan Sofia, semua Zainab, semua Maria Kiptia dan yang lain 9 istri semua dia cintai. Tapi nggak ada yang bisa Rasulullah cintai melebihi cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Ya itu memang cinta pertama Nabi. Memang kalau cinta pertama kata orang saya tuh nggak bisa dilupakan. Bahkan kan walakin kana yukthiru sallallahu alaihi wasallam dzikraha, yaitu menyebut-nyebut tentang Khadijah. Bahkan kata Aisyah di hadis ini dikatakan apa kata Aisyah? Warubbama, boleh jadi karena yadhbahu syatan, kadang-kadang Nabi menyembelih kambing, wa yuqatti'uha, dan motong-motong al-ardh, sudah motong kambing dipotong bisa-bisain. Tsumma yab'atsuha ila sadaiki Khadijah, kemudian dikirim ila sadaik. Sadaik itu jamak daripada sadiqah, yaitu sadiq sahabat. Kalau sadaik kepada sahabat-sahabat Khadijah, potong-potong ini untuk temannya Khadijah, ini temannya untuk Khadijah, ini untuk Khadijah. Udah di setiap kadang-kadang Nabi ada rezeki, ada kambing potong. Untuk apa? Dibagi-bagi untuk kambing untuk teman-temannya Khadijah. Kalau kita mau bakti sama orang tua ada rezeki, bagi sama sahabatnya, bagi sama kerabatnya, bagi sama saudara almarhum. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'an lam yakun fid dunya imra'ah. Kata Aisyah, kayak kagak ada wanita lain aja illa Khadijah, kecuali Khadijah. Aisyah ngomong begitu. Ka'an lam yakun fid dunya imra'ah illa Khadijah. Ya Rasul, emang kagak ada perempuan lain apa? Cuma Khadijah lagi. Kata Rasulullah, nggak bisa dilupakan Khadijah. Khadijah pernah duduk lagi sama Rasulullah sama Aisyah lagi duduk di rumahnya. Assalamualaikum. Rasulullah berdiri, dengar salam tuh berdiri, dia pakai baju yang bagus. Waalaikumsalam. Dijawab kenapa? Ternyata waktu dibuka khalah. Siapa itu khalah? Saudaranya Khadijah, adiknya atau kakaknya Khadijah, mirip suaranya dengan Khadijah. Dia langsung pakai baju, dia tahu Khadijah udah meninggal, tapi ini pasti keluarganya. Maka dia nampilin nyambut keluarganya Khadijah, dirapiin. Waalaikumsalam. Aisyah mukanya merah. Pasti berkaitan dengan Khadijah ini. Benar, Khala ini nanti punya anak namanya laki-laki Abul As, Rabi bin Abil As. Nah, dia anak laki ini nikah dengan Zainab, putrinya Nabi. Jadi jatuhnya apa nih? Ini adiknya Khadijah, tapi besan Nabi. Dia punya anak lagi namanya Rabi, yaitu Abul As. Disebut suka dipanggil Abul As. Abul As itu nikah dengan Zainab, putri Nabi yang paling besar. Jadi bukan menghormati hanya besan, tapi menghormati apa? Ini adalah saudara Khadijah. Aisyah bilang, kalau udah dengar suara halah, dengar suara kholah, udah dia langsung apa? Rasulullah didatangin malaikat Jibril. Waktu itu sudah di rumah, datang malaikat Jibril. Biasa ketemu dengan malaikat Jibril, biasa Rasulullah SAW. Rasulullah Jibril bilang apa? Ya Rasulullah, itu Khadijah lagi siapin makanan. Dia lagi nyiapin kue, dia lagi duduk santai sama Rasul, lagi nyiapin kue. Di belakang itu Rasulullah Khadijah lagi nyiapin makanan. Kata malaikat Jibril, terus sampaikan salam dari Allah. Allah kirim salam. Allah kirim salam, Pak. Ya Allah, kita dapat salam dari RT aja kira. Benar Pak Haji kirim salam saya RT. Iya Beb. Masya Allah, RT Masya Allah kirim salam. Ya apa begitu? Direkam nggak suara salamnya? Oh, direkam. Bukti bahwa saya dapat salam dari apa? Apalagi dapat salam dari RW, apalagi salam dari apa? Lurah. Jamaah aja kira Haji ngomong misalkan, alhamdulillah walaupun Bapak siapa wali kota nggak bisa hadir, tapi beliau kirim salam, ini saya bacain. Kira kita udah kirim salamin. Baru ini yang kirim salam nggak nanggung siapa? Allah. Sampaikan ya Rasul, Allah kirim salam. Gak ada manusia yang pernah dapat salam dari Allah kecuali siapa? Kecuali Khadijah. Kata Rasul, kayak Khadijah ada malaikat Jibril. Ya kan, Rasulullah Khadijah tahu. Terus Allah kirim salam kepadamu. Malaikat Jibril juga kirim salam kepadamu.
Oh, Khadijah luar biasa. Kalau kita dapat kirim salam kayak begitu, kemudian kita bayangin dari orang kayak tadi aja kirim salam gitu kira, apalagi apa? Bukan malaikat Jibril, Allah kirim salam. Langsung Khadijah sujud syukur. Dalam riwayat Khadijah mengucapkan alhamdulillah, lalu dia tersenyum mengucapkan apa? Assalamu wallah alaika wa alaihi salam. Itu jawaban Khadijah. Jawaban Khadijah begitu. Assalamu wallah alaika wa alaihi salam. Allahu wassalam. Kalau untuk Allah dia nggak kirim salam, tapi dia bilang Allahu wassalam. Allah lah sumber assalam untukmu dan untuk dia, malaikat Jibril. Alaika wa alaihi, yaitu malaikat Jibril assalam. Itulah Sayyidah Khadijah kelebihannya. Makanya nggak sampai di situ, malaikat Jibril ngasih tahu itu, terus ngasih tahu lagi, kasih tahu juga wahai Rasul, wahai Nabi kepada Khadijah. Kenapa? Allah udah nyiapin istana dari permata di surga yang nggak pernah ada diberikan kecuali untuk Khadijah. Udah disiapin apa? Istana dari lu'lu', dari bukan dari batu, bukan dari intan permata, sudah disiapin istana. Ngebayangin gak sih rumah istana dari intan? Kita cuma pakai cincin dikit, intan aja diginiin mulu, barunya begini mulu nggak pernah. Apalagi ceramah assalamualaikum itu bangga kira karena mahal intan segini, luar biasa. Tapi ini Allah udah siapkan istana dari apa? Lu'lu' intan permata untuk Khadijah. Bukan rumah Pak, istana tentu. Intinya akhirnya kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah sudah cukup pada aku kan udah diganti ini oleh Allah sama aku. Kata Rasulullah, tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah. Di hadis itu dikatakan fayaqulu, Rasulullah bersabda, innaha kanat wa kanat, innaha kanat wa kanat. Dulu Khadijah itu kanat wa kanat, begini begitu begini, disebutin kemuliaan. Kanat wa kanat, pernah melakukan begini begini. Itu ada 16 keistimewaannya. Innaha kanat wa kanat. Jadi kalau kita baca hadis innaha kanat wa kanat, maksudnya menceritakan perbuatan-perbuatan Khadijah yang zaman dulu yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan. Di antaranya wa kana li minha walad, dan aku dapat dari dia, lewat dia anak. Istri-istriku semua nggak bisa memberikan anak kepadaku. Wa kana li minha waladun, aku dari dia dapat anak laki. Walad itu laki, tapi tidak disebutkan kalimat walad kecuali sifatnya umum. Jangan disebut walad itu cuma anak laki doang, karena Rasulullah punya dari Sayyidah Khadijah punya anak laki 2, Qasim, Abdullah. Dari Khadijah Qasim, maka Nabi disebutlah Abul Qasim, yaitu Abul Qasim karena nama anaknya laki Qasim. Yang kedua Abdullah, suka dinamain Thahir dan Thayyib. Thahir dan Thayyib satu orang, namanya Abdullah, panggilannya Thahir dan Thayyib. Nah, punya anak perempuan malah 4. Zainab, ini Zainab nanti nikah dengan Abdul As. Besannya itu adalah siapa? Ibu mertuanya adalah adik daripada Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ini semua putri-putri dan anak dari Sayyidah Khadijah. Satu yang ngasih putra kepada Rasul di luar Khadijah, Maria Kiptiyah, dikasih nama anaknya Ibrahim. Meninggal dalam usia, ada yang bilang 12 bulan, ada yang bilang 6 bulan, pokoknya masih kecil meninggal dunia. Saat meninggalnya terjadi gerhana matahari. Itu cerita gerhana matahari pasti berkaitan dengan cerita tentang meninggalnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim dari istri yang bernama Maria Kiptiyah. Berarti anak keturunan Nabi bukan dari istri yang lain kecuali dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itulah kata Nabi, gak ada yang bisa ganti dia. Kata-kata walad jangan diterjemahkan anak laki saja, tapi umum. Kalau diterjemahkan anak laki nanti bahaya. Idza mata ibnu adam min qata amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin tafawwi aw waladin salihin yad'ulah. Anak apabila orang meninggal dunia terputus amal kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan walad, anak laki-laki yang soleh. Anak perempuan yang soleh gimana? Sama, anak yang perempuan soleh doain juga nyampe seperti anak laki. Tapi biasa kalau disebut laki sifatnya umum. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak
cucu-cucu kita semua dijadikan anak-anak dan cucu yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.